Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan membuka ibadah Pekat PKLU yang akan dibawakan oleh peran firman yaitu Bapak Penatua Jimmy Nafi. Untuk mengawali ibadah ini kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 15 ayat yang pertama. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu. Jikalau Tuhan berkenan, kami boleh memasuki Minggu Paskah yang pertama. Kami boleh bersama-sama beribadah pada pagi ini. Biarlah semuanya di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Tuntun kami semua Tuhan, dan kami siap menerima berkat-Mu di dalam ibadah pagi ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan lihat di pujian yang terambil dari Mazmur 22 ayat 1 hingga ketiga yang berbunyi, demikianlah firman Tuhan. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusah di kala fajar Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab. Demikianlah firman Tuhan. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 49 ayat yang pertama. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Salam Bapak Ibu PKLU yang saya kasihi di dalam Tuhan, dan semua yang mendengarkan khotbah kita di hari yang berbahagia ini. Kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Matius pasal 27 ayat 57 sampai dengan ayatnya yang ke-61. Saya ulang, Matius pasal 27 ayat 57 sampai dengan ayatnya yang ke-61. Tetapi sebelumnya, baiklah mari kita bersatu hati. Kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas hari ini yang masih Engkau karuniakan kepada kami. Sekali lagi kami mengucap syukur yang tiada terhingga kepadamu. Pula kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada kami, sehingga dengan kesehatan yang baik ini kami boleh mengikuti kebaktian ini. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sebahagian daripada firman-Mu. Kami mohon pertolongan Tuhan, tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengar dan kami bahas bersama-sama. Tuhanlah yang memimpin semuanya. Terima kasih Bapa. Ampunkan salah dosa kami dan layakkanlah kami. Karena di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, saya undang berdiri. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya ulang, Matius pasal 27 ayat 57 sampai dengan ayatnya yang ke-61 di bawah terang judul Yesus dikuburkan. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea,
yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya, dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah mendengar firman-Nya dan boleh melaksanakan hidup kita hari lepas hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu saudara sekalian. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat-sehat. Ya mungkin karena kita ini sudah PKLU, ada-ada sajalah. Namanya ini sehatnya orang PKLU ya seperti inilah. Encok-encok masih tetap ada, asam urat juga kumat, macam-macam lah yang kita hadapi. Tetapi satu hal yang kita bersyukur kepada Tuhan, patut kita bersyukur bahwa kemarin kita semua masih mengikuti perjamuan dalam Jumat Agung, memperingati kematian Kristus di atas kayu salib. Nah, hari ini kita masih membahas terus tentang bagaimana peristiwa pemakaman Kristus. Pada peristiwa penguburan selalu diusahakan dengan perlakuan yang baik. Yusuf juga memperlakukan jenazah Yesus dengan baik karena penghormatan kepada yang meninggal sebagai pengakuan bahwa setiap orang akan berakhir di tempat yang sama, yaitu kubur. Ya, khotbahnya hari ini tentang kubur-kubur ini. Begitulah Bapak Ibu saudara. Kubur penguburan tidak saja diliputi duka, tetapi sekaligus diwarnai pengharapan. Sebab bagi orang percaya, sebagus atau sesederhana apapun kubur dan cara menguburkannya, selalu dilengkapi pemahaman yang sama, bahwa kubur bukanlah tujuan akhir kita. Itu harus kita ingat baik-baik. Nah, Yusuf dari Arimatea yang juga muridnya, ayat 57 kita baca tadi, memperlihatkan tindakan yang istimewa dengan kubur yang baru, ayat 60. Artinya, kubur itu belum pernah dipergunakan sehingga Yusuf dari Arimatea merupakan bentuk penghargaan seorang murid kepada Yesus. Itu yang kita bisa tarik dari pembacaan kita di hari ini. Nah, kita ini sudah tua, hari ini juga khotbah lagi tentang kubur-kubur ini. Ya begitulah Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau di bawah terang judul berarti kubur pemberian. Nah, menurut hukum orang Yahudi, mayat seorang penjahat tidak boleh tergantung sepanjang malam, melainkan harus dikuburkan pada hari itu juga. Mayatnya jangan dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Saudara bisa baca di Ulangan pasal 21 ayatnya yang ke 22 dan 23. Nah, bisa kita nanti dibaca di situ. Nah, hal ini menjadi lebih mengikat seperti dalam kasus Yesus. Ketika hari berikutnya adalah hari Sabat, menurut hukum Romawi, pihak keluarga si penjahat boleh mengambil mayatnya untuk dikuburkan. Tetapi bila tidak diambil, mohon maaf saja, mayat itu dibiarkan membusuk sampai anjing-anjing liar datang untuk memakannya. Itu persoalannya. Sehingga kenapa harus cepat-cepat diturunkan dari kayu salib dan segera dikubur. Nah, di sini tentu tidak seorang keluarga Yesus pun berada dalam posisi untuk mengklaim mayat Yesus. Sebab apa Bapak Ibu saudara sekalian? Sebab mereka semua orang Galilea dan tidak seorang pun memiliki kuburan di Yerusalem. Sehingga harus orang Yerusalem yang mengatur. Kebetulan Yusuf ini dari Arimatea, dia punya link yang cukup bagus sehingga dia juga mengurus Yesus. Yusuf ini kan dia menentang penghakiman kepada Kristus. Tetapi apalah Yusuf seorang diri melawan pihak Sanhedrin dan tua-tua jemaat pada waktu itu. Sehingga ya mau tidak mau Yusuf harus melakukan sesuatu. Willy-nilly I have to do something. Itu yang dilakukan oleh Yusuf. Yusuf melakukan itu. Lalu Yusuf membaringkannya ke dalam kubur batu yang belum pernah ditempati.
Yusuf tentulah menjadi terkenal untuk selamanya dan sebagai orang yang memberikan kuburan kepada Yesus. Dan memang nama Yusuf disebutkan terus di dalam Alkitab sampai dengan hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kalau kita banyak membaca, ada beberapa buku yang kita baca bahwa banyak legenda yang beredar sehubungan dengan Yusuf. Dan legenda yang khususnya menarik bagi mereka yang tinggal di Inggris. Saya juga heran kok sampai di Inggris, tapi satu buku yang saya baca bilangnya begitu. Yang paling terkenal ialah bahwa pada tahun 61 Masehi, Filipus mengutus Yusuf dari Galilea untuk memberitakan Injil di Inggris. Ia datang dengan membawa cawan yang dipakai perjamuan terakhir. Nah, itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Tetapi sekarang ini kita sama-sama memperhatikan dan melihat bahwa kematian Kristus di atas kayu salib banyak dipertentangkan oleh orang lain. Baik juga orang-orang Kristen bidat pada waktu itu dan orang-orang gnostik dan bahkan saudara-saudara kita di sebelah tidak mengakui bahwa Yesus itu mati di atas kayu salib. Bahwa yang mati di atas kayu salib itu bukan Yesus tapi digantikan oleh orang lain. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, mau diganti kayak mau apa kayak terserah, tapi kita berdasarkan firman Tuhan yang kita baca dan kita pelajari bahwa yang disalibkan adalah Kristus. Tentunya kita tidak, karena mereka tidak memahami firman Tuhan dengan benar, sehingga mereka bisa berkata-kata apa saja. Tetapi kalau kita mempelajari firman Tuhan sejak dari awal, baik itu dari mulai di perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, kita bisa memahami. Kalau orang Jawa bilang baru ngeh apa betul itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Baik Bapak Ibu. Jadi apa yang sering dikatakan orang bahwa yang mati di atas kayu salib bukan Yesus, karena orang yang bersangkutan tidak memahami firman Tuhan atau Alkitab dengan baik. Jadi hanya memotong sepotong ayat, lalu berbicara yang begitu panjang tentang keabsahan Kristus mati di atas kayu salib. Lalu bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita juga di pihak mereka, ataukah kita juga ragu-ragu, atau kita yakin dengan sungguh-sungguh bahwa yang mati di atas kayu salib adalah Kristus? Nah, tentu ini memerlukan satu pemahaman yang begitu mendalam tentang firman Tuhan. Dan dari situ juga kita membaca sejarah-sejarah, karena ini bukan barang yang dibuat-buat. Semua itu ada sejarah. Yesus lahir tahun berapa, rajanya siapa, Yesus diadili tahun berapa, kaisarnya siapa, semua ada dalam sejarah. Sehingga orang tidak bisa berbuat atau menceritakan hal-hal di luar itu, karena tahunnya pun juga ada di situ. Dan memang kehadiran Kristus di dunia ini begitu kontroversial sekali, baik dari kelahirannya atau sebelum kelahirannya sampai dengan matinya di atas kayu salib. Kalau dulu orang mengatakan begini, masa mungkin sih seorang wanita tidak berhubungan badan dengan seorang pria lalu bisa hamil? Ternyata dalam perjalanan dunia ini ilmu kedokteran begitu maju. Orang bisa saja hamil atau wanita bisa saja hamil tanpa perlu ada hubungan antara perempuan dan laki-laki. Itu sudah terjadi dan dibuktikan. Memang butuh waktu yang lama. Tentunya beribu tahun kemudian baru bisa terjadi. Disitulah orang sudah mulai yakin, oh ya, kalau manusia saja bisa melakukan itu, apalagi Tuhan Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kan begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah kadang-kadang kan kita diserang dari hal-hal itu. Jadi Yesus ini begitu kontroversial sekali, mulai dari dia belum ada sampai dia mati. Nah kalau kita mempelajari firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, tentu kita bisa memahami itu. Dan satu hal yang perlu diingat, bahwa kita juga tidak hanya bisa membaca dari Alkitab saja. Kita juga membaca sejarah, bagaimana ini, bagaimana itu. Sehingga kita ini tidak gampang diombang-ambingkan oleh siapapun juga. Kan kadang-kadang karena kita tidak memahami, kita hanya letter-letter saja membaca firman Tuhan, ya sudah ketika ditanya kita nggak bisa jawab. Contoh sajalah yang gampang begitu. Ketika Yesus mengajak orang atau mengajak para murid untuk ikut dia, orang itu jawab apa kepada Yesus? Waduh, Tuhan Yesus, aku tak pulang dulu, saya menguburkan ayah saya yang mati. Tuhan Yesus katakan apa? Biarkanlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi kamu ikutlah aku dan kabarkanlah firman Tuhan.
Kalau saudara tidak memahami konteks bahasa orang pada waktu itu, orang akan mengatakan bahwa Yesusmu itu jahat. Lihat itu. Diajak orang untuk ikuti, ternyata orang itu tidak mau, Yesus mengatakan itu. Padahal jawaban ini adalah jawaban yang biasa di Palestina pada waktu itu untuk menolak ajakan. Untuk menolak ajakan, senjata pamungkasnya yaitu jawabnya. Nah, karena kita tidak memahami ini, kita tidak bisa menjawab. Ada lagi juga di kitab Amsal, dia bilang begitu, lemparkanlah karungmu ke laut dan tidak lama kemudian atau lama kemudian kamu akan mendapatkan uang. Mana mungkin saudara lemparkan gandum ke laut lalu dapat uang. Ternyata ini bahasa yang dipakai oleh orang-orang itu, karung gandum di dalam karung itu dilemparkan ke dalam palkanya kapal. Kapal itu di laut. Jadi mereka ambil gampangnya saja, lemparkan ke dalam laut. Lama kemudian kamu akan mendapatkan hasilnya. Dan barang itu dibawa ke satu tempat, dijual, lalu orang itu dapat duit. Nah, kalau kita tidak mengerti konteks bahasa ini kan sulit bagi kita untuk menjawab. Itu hal yang kecil saja. Apalagi tentang hal kelahiran Kristus. Apalagi tentang hal Yesus disalib. Tambah sulit bagi kita. Tetapi saya percaya, dan Bapak Ibu saudara sekalian, tentu kita, Bapak Ibu yang sudah jam terbangnya cukup panjang, bisa memahami ini firman Tuhan dengan baik dan benar. Nah, ketika kita dalam keadaan hari tua pun juga kadang-kadang bisa saja terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan bagi kita. Baik kita menghadapi anak-anak kita, menghadapi saudara kita, menghadapi cucu kita, menghadapi orang lain. Bahkan kadangkala kita harus hidup seorang diri. Anak-anak sudah pergi semua meninggalkan kita. Mungkin satu kota, mungkin satu kecamatan, mungkin satu kelurahan, tetapi mereka begitu sibuk dengan keadaannya sehingga seakan-akan atau sekonyong-konyong kita orang tua merasa bahwa kita kurang diperhatikan oleh anak-anak kita. Ya, ini juga bisa terjadi, hal demikian bisa juga tidak. Tetapi kewajiban kita sebagai orang tua tentunya kita mendoakan anak-anak kita di dalam segala hal. Yakin dan percaya bahwa inilah kehidupan kita sebagai orang tua. Bahkan ada yang, kapan waktu saya sempat konseling, ada orang yang sudah umurnya sudah 80 lebih, keadaannya begitu sulit sekali. Jadi katakan lebih baik daripada saya hidup, mending saya selesai saja. Saya katakan bahwa mati hidup manusia itu bukan di tangan kita, ada di tangan Tuhan. Kalau kita memaksakan kematian itu sendiri, Tuhan bilang tidak ada kehidupan kekal bagi orang yang mengakhiri hidupnya atau kita menjadi seorang pembunuh. Tidak ada kehidupan kekal bagi orang itu. Sehingga marilah kita menerima kehidupan ini, bahwa ini adalah hidup. Kita harus menerima itu semua, tapi kita mohon kepada Tuhan. Kita tetap mendoakan anak cucu kita, kita mendoakan keluarga kita, karena kehidupan yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu dan saya sampai dengan hari ini ada satu maksud dan tujuan Tuhan yang sangat luar biasa kepada kita. Tuhan memberikan itu kepada kita. Dan kita harus menerima itu. Jangan saudara pikir, wah saya sudah hidup, sudah tua lagi, susah, sengsara lagi, begini, bagaimana. Tidak seperti itu. Walaupun kita dalam keadaan sulit, dalam keadaan kita seperti apapun, kita tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kalau sampai hari ini, bahkan kemarin Bapak Ibu masih ikut perjamuan Jumat Agung. Luar biasa sekali. Mungkin saudara tidak bisa minum anggur, hanya minum air putih saja karena ada minum obat dan lain sebagainya. Tidak usah khawatir. Yang kita lihat di sini bahwa kita ini memperingati apa yang Kristus lakukan bagi kita. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kadangkala ketika kita sudah dalam keadaan hari tua, baik kita secara ekonomi kita beres, secara kesehatan juga mungkin kita beres, atau mungkin kedua-duanya ada yang tidak beres. Tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dalam keadaan kita seperti apapun, Tuhan hadir dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan Bapak Ibu sebagai orang tua dan juga saya, kita menjadi panutan bagi anak-anak muda kita. Nah, firman Tuhan hari ini cukup jelas bagi kita, cuma kalau kita baca rasanya begitu tidak enak ini ceritanya tentang kubur-kubur begitu loh. Berarti apakah kita ini sudah umur sekian, sudah dekat-dekat sama kubur itu saudara tidak usah pikir, itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Kita tidak ikut urusan soal itu. Mau pergi besok, lusa, tahun depan, 10 tahun lagi, bukan urusan kita. Itu urusan Tuhan. Urusan kita adalah kita boleh menjadi saksi bagi Tuhan
sesuai firman Tuhan yang kita sudah pelajari dan kita mengimani, mengamini selama hidup kita yang Tuhan berikan ini. Sehingga melalui firman Tuhan, makin banyak orang diyakinkan dan percaya kepada Kristus, bahkan mengikuti Yesus. Tapi bagaimana orang lain bisa mengikuti Kristus kalau kita sendiri sebagai pengikut Kristus, kita ragu-ragu dalam masalah ini? Tidak bisa. Kita harus yakin dulu, baru kita meyakinkan orang lain. Lah kita sendiri ragu-ragu kok. Berdoa 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, tidak dijawab-jawab, mulai rasa-rasan. Kadang-kadang kita sudah tua, bukan kita tunjukkan hal yang baik, malah kita bisa saja kita menunjukkan hal yang kurang baik. Ini sudah doa, sudah 3 tahun, Tuhan Yesus tidak jawab-jawab. Mari kita datang ke Nganjuk saja. Di Nganjuk ada Mbah Bejo, kalau Mbah Bejo ini top. Sekali Mbah Bejo umi-umi, langsung beres semua urusan. Lah bagaimana kita ini bisa menjadi orang tua yang menjadi panutan? Kan begitu ceritanya. Sekian puluh tahun kita mempelajari firman Tuhan, untuk apa saja kalau begini caranya? Nah, kita seharusnya menjadi contoh bagi anak-anak, keluarga, cucu, dan semua rumpun keluarga. Bahwa kita meyakinkan mereka bahwa kita berdoa kepada Tuhan. Contohnya begini saja, saya sering khotbah, saya bilang begini. Kalau Bapak Ibu pergi ke depot atau rumah makan, kan banyak orang tukang ngamen itu di situ. Macam-macam lah yang ngamen ini datang. Ada yang dengan gitarnya bagus, pakaiannya juga rapi. Ya kadang-kadang juga mungkin baunya cukup wangi. Tapi banyak juga tukang ngamen yang datang yang ya kalau saya juga nggak tahu artinya, tapi kata wong londos lordeh gitu loh. Jadi pokoknya sembarangan saja. Sudah nyanyinya ke kanan, gitarnya ke kiri, tidak karu-karuan lagi. Kira-kira apa yang kita lakukan kepada pengamen itu? Cepat-cepat aja kita kasih duit dan ngaleo kon wis minggato dari sini sudah, tidak usah repot. Tetapi ketika ada pengamen yang datang, gitarnya bagus, mainnya bagus, suaranya bagus, orangnya rapi, pastikan kita akan memberikan uang yang banyak kepadanya. Bahkan karena kita senang mendengar apa yang dia katakan. Kita dengan Tuhan membangun hubungan juga begitu dengan doa. Tuhan rindu sekali dengan suara kita. Tuhan rindu. Kadang-kadang kan kita membandingkan dengan orang lain. Wah, Pak sebelah itu, Pak John itu ke gereja juga arsa-rasan. Doa juga arsa-rasan. Seperti kita sok tahu saja Pak John itu doa apa enggak. Seperti kita ini dari dinas statistik saja tanya orang doa apa enggak. Urusannya dia. Tapi kenapa ya hidupnya enak? Kok aku ini saban dino doa, Senin gereja, Selasa gereja, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Gereja mulai jam 7, jam 6:15 sudah datang di gereja. Supaya kita ikut kebaktian. Tapi apa kenyataannya? Hidup kita dari hari ke hari bukan makin baik, tapi makin tidak baik. Karena apa? Karena kita ini tidak sabaran, kita ini berdoa sudah kita lakukan, tetapi tidak ada tindakan dalam hidup kita. Lalu saudara juga bilang, ya Tuhan itu kan maha kuasa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Biar kolesterol, asam urat, tidak usah minum obat. Mungkin ada resep dari teman saya namanya Pak Bobi, kasih resep begitu. Wah, Bobi itu masih muda, resepnya tidak payu. Jadi saya berdoa saja. Berdoa nanti sembuh. Saya tidak katakan itu tidak bisa. Tetapi Tuhan ini memberikan kita anak-anak Tuhan ini kan pikiran yang smart. Pikiran yang pandai. Sehingga kita melalui kesembuhan itu melalui obat-obatan itu tadi. Kan begitu. Tetapi karena kita ini ya sudah tua ngeyelan lagi. Oh tidak usah minum itu, pokoknya itu obat dari Bobi itu, Bobi masih muda ngarang-ngarang aja. Lebih baik saya tidak usah minum, saya berdoa saja Tuhan Yesus. Kolesterol kumat, asam urat kumat, encok-encok semua kumat, tidak sembuh-sembuh. Buntut-buntutnya juga ke dokter. Nah, siapa yang salah dalam masalah ini? Ya itu kita kadang-kadang meyakinkan doa ini dengan yakin yang keliru gitu loh. Kadang-kadang juga ya seperti itulah kita hidup ini. Saya katakan begitu. Ini menurut pemahaman saya. Bapak Ibu boleh melihatnya sendiri. Kadang-kadang begitu toh. Sudah umur kita ini tidak punya tempat tinggal. Mungkin kontrak juga nggak bisa, kos-kosan. Barangkali kita hanya bisa nyewa pavilion saja. Lalu kita berdoa, Tuhan, kayak ono aku cili-cili, yo gak apa-apa. Di Gresik sana juga jauh gak apa-apa. Loh, kita ini kan meyakini, mengamini dan mengimani bahwa Allah kita adalah Allah yang super, Allah yang sangat luar biasa, Allah yang begitu kaya. Lo doain lo aja tanggung-tanggung, minta rumah sekali di Citraland sana lo. Kalau enggak di Dharma Husada Indah, enggak apa-apa. Tidak ada yang salah. Tuhan akan menjawab kepada Anda. Sebentar dulu Ibu, kalau di Citraland
ongkosnya mahal. Yurannya saban bulan sampean ya repot. Nanti tak kasih dulu di daerah Pucang Anome, bentong gua ambil Pak Nafi. Paling tidak begitulah. Nanti lain hari sudah jalan usaha kita kasih lagi. Kan begitu. Oh, kita kan percaya kalau Tuhan kita ini kaya. Gitu loh. Doa lagi sama Tuhan, Tuhan, aku iki wis tuwek, numpak sepeda motor butut, elek lagi. Wis Tuhan kasih ono rodo api titik aja. Ya dikasih api titik, mestinya minta yang baru gitu loh. Tapi kita ini seperti tidak yakin dengan Tuhan. Dari cara berdoa kita kan kelihatan kan begitu. Ya yakin aja, enggak apa-apa, minta aja, ngapain juga. Mesti takut-takut. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena ini waktu dan kesempatan yang diberikan juga tidak bisa panjang-panjang. Lain hari kita akan ketemu, banyak hal yang akan kita bahas. Karena ini melalui media sosial tentunya ada cara-cara atau waktu yang diberikan. Tetapi apa yang sudah kita bicarakan dan firman Tuhan yang sudah dengar, saya percaya tetap tertanam dalam hati, dalam pikiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan melalui firman Tuhan ini kita boleh menjadi saksi bagi Tuhan dimanapun kita berada, walaupun kita dalam keadaan usia yang sudah tua. Jangan khawatir walaupun kita sudah tua, tapi kita juga tetap berkarya, kita juga tetap bisa mengabarkan Injil kebenaran Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Terpujilah Kristus. Amin. Baik, untuk itu kita boleh menyanyi dari Kidung Jemaat 174B ayatnya yang pertama. Ku heran juru selamatku, bagiku tersalib, tertumpah darah rajaku, bagiku yang keji. Pada kayu salib ku melihat terang, dan beban hidupku hilang lenyap. Mataku celik karena iman, dan aku bahagia tetap. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pertolongan Tuhan, atas kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Bersama-sama kami boleh mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Tentunya kami semua punya satu kerinduan yang sama, bahwa firman Tuhan itu tetap tertanam dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam jiwa kami. Sehingga melalui firman Tuhan, kami boleh menjadi saksi bagimu di mana kami berada, dan juga menjadi penguat dan pengikat dalam kehidupan kami. Keadaan sekarang dalam keadaan yang sulit. Tetapi janganlah karena dengan keadaan yang sulit sehingga membuat iman kami pun juga sulit. Tetapi dalam keadaan sesulit apapun, iman percaya kami kepada Kristus yang sudah rela mati di atas kayu salib, tetap kami pegang dengan kukuh. Karena kami yakin dan percaya bahwa hidup dan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami ada maksud dan tujuan. Dan Tuhan selalu hadir dalam setiap kehidupan kami. Tuhan begitu setia kepada kami, walaupun kadangkala kami tidak setia kepada Tuhan. Tuhan memegang erat tangan kami, tetapi kadang-kadang kami melepaskan tangan Tuhan. Kami mereka-reka jalan kami sendiri. Tuhan, terima kasih. Di saat kami dalam keadaan hari tua, banyak masalah, banyak persoalan silih berganti datang menghimpit hidup kami. Baik melalui kesehatan kami yang begitu terganggu, baik melalui gangguan anak-anak, cucu, keluarga, sahabat, handetolan dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi kami mohon kepadamu, tolonglah kami, berikan bahu rohani yang kuat kepada kami. Sehingga dalam hari tua kami ada damai sejahtera yang selalu hadir dalam hati kami, dalam hidup kami hari lepas hari. Tuhan, terima kasih. Saya mendoakan bagi saudara-saudara kita yang dalam keadaan lemah tubuh, dalam keadaan sakit, dimanapun mereka berada, baik di rumah atau dalam rumah sakit. Tuhan, bolehlah Tuhan datang melawat mereka, sehingga mereka dapat merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan memberkati obat-obatan yang diminum, peralatan yang dipakai, keluarga yang merawat. Tuhan berkati dokter, Tuhan memberkati para medis.
Sehingga kesembuhan yang diharapkan boleh terjadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Terangkanlah hati dan pikiran kami dalam menghadapi sisa kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah kami kuat untuk menghadapinya. Firman Tuhan yang hari ini yang sudah kami dengar bersama-sama dan kami baca bersama-sama tetap tertanam dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan tahu bagaimana keberadaan kami. Tuhan memberkati kami. Saya doakan untuk rekan-rekan saya PKLU yang ada di sektor pelayanan 1, sektor pelayanan 2, sektor pelayanan 3. Pula pengurus-pengurus PKLU, baik ketua PKLU, sekretaris, dan pengurus yang lain. Tuhan memberkati mereka. Dalam hari tua pun mereka begitu giat untuk mengurus persekutuan ini. Sehingga ada damai sejahtera di antara kami, anggota PKLU, dan juga tentunya dengan sesama jemaat, tetangga, keluarga, anak, istri, dan semuanya. Dan suami. Terima kasih Bapa. Tuhan tahu bagaimana keadaan kami. Banyak hal akan kami naikkan kepadamu Bapa. Tetapi ketika kami menyembah Allah yang hidup, kami yakin dan percaya Tuhan mendengar setiap doa dan permohonan kami. Terima kasih Bapa. Karena kesemuanya kami mohon hanya dalam satu nama. Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan syukur, dan adapun persembahan syukur ini diiringi dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 286. Dukanya di Getsemani, wafatnya di salib, teladan bagi muridnya, menanggung yang pedih. Kita akan berdoa untuk persembahan kudus kita pada pagi ini. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan telah memperkenankan kami boleh memberikan persembahan syukur dari berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Tuhan berkati persembahan syukur ini, dan melalui persembahan syukur ini kami terus boleh membesarkan dan memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Berkati persembahan ini Tuhan bagi pihak yang mengelola, biarlah dalam berkat Tuhan dan kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah sampai di ujung pertemuan kita di hari ini. Kita akan ini dari Kidung Jemaat 368, baitnya yang ketiga. Pada kaki salib-Mu, ku ingat kurban-Mu dalam jalan hidupku, ku kenang selalu salib-Mu, salib-Mu yang muliakan hingga dalam sorga kelak ada perhentian. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, untuk itu kita akan masuk dalam doa dan saya akan bersama-sama kita boleh menerima berkat Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pertemuan ini. Biarlah pertemuan ini bukan
akhir dari segalanya, tetapi awal dari segalanya. Kami rindu untuk bertemu secara langsung, tetapi karena dengan keadaan yang masih demikian, COVID yang masih belum jelas kapan berakhirnya, kami mohon pertolongan Tuhan. Walaupun kami hanya melalui media sosial, tetapi tidak mengurangi hubungan kita satu dengan yang lain, dan khususnya hubungan kami dengan Tuhan. Kini kami akan berpisah satu dengan yang lain, tapi kami mohon berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Salam, sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.